Merespons ini pemirsa, para pemimpin dunia mengutuk rencana Israel untuk merebut kota Gaza. Mereka memperingatkan bahwa hal itu akan memperburuk krisis kemanusiaan. Dan untuk membahas wacana Zionis Israel mengambil alih kota Gaza dan bagaimana Indonesia bisa mengambil peran, kita akan membahasnya bersama dengan Tia Mariatul, ahli kajian Timur Tengah. Bu Tia, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Jose. Ya, Bu, terima kasih telah bergabung bersama kami. Bu Tia, Israel merencana mengambil alih kota Gaza. Apa catatan Anda? Ya, sangat disesalkan ya, karena memang dari sejak dulu sejarah Israel dengan Palestina itu selalu Israel yang menyalahi perjanjian sehingga konflik itu terjadi lagi dan terjadi lagi. Dan tidak pernah selesai, Mas Jose, karena memang ini diprovokasi dari pihak Israel. Jadi bukan sesuatu yang aneh begitu ya, bukan sesuatu yang baru ketika Israel terus melakukan okupasi di berbagai area Palestina. Dan sayangnya, Mas Jose, ini saya melihat justru didukung oleh pihak Indonesia. Saya agak ekstrim nih menyebutkan bahwa didukung. Kenapa saya mengatakan didukung? Ini hanya pengobatan ini di Pulau Galang yang tadi dipresentasikan oleh Mas Jose, ini sangat disayangkan karena tidak sesuai dengan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Indonesia kan sudah mendeklar bersama OKI dan juga negara-negara lain untuk mengutuk keinginan Netanyahu ini mengokupasi Gaza. Satu sisi Indonesia ikut mengutuk atas okupasi Gaza, tapi sisi lain ini justru mendukung kalau sampai 2.000 warga Gaza itu didatangkan ke Indonesia atas nama pengobatan. Ini kan ada 3 kali penyebutan ya. Pertama adalah relokasi, kemudian publik Indonesia memprotes, mengkritisi, diganti dengan evakuasi. Publik kita masih memprotes. Kemudian yang ketiga adalah pengobatan. Ini tidak ada kok evakuasi, ini tidak ada kok relokasi. Ini adalah untuk membantu kemanusiaan warga Gaza dan didatangkan kepada Indonesia 2.000. Ini tidak logis. Mas Jose, tidak logis. Ya. Kenapa saya sebutkan tidak logis? Pertama, kalau memang kita konsen dengan Free Palestine dan kita konsen untuk two-state solution, kenapa kita tidak fokus dengan humanitarian aid atau bantuan kemanusiaan? Kita melakukan negosiasi dengan banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan juga pihak Israel sendiri, bagaimana perbatasan itu dibuka, sehingga memang peralatan medis untuk warga Gaza yang terluka itu bisa dialokasikan, bisa datang, bisa masuk begitu. Kemudian harus ada negosiasi juga dengan pihak Mesir, karena Mesir itu warganya pro-Palestina, tapi pemerintahnya tidak. Maka ini harus dilakukan beberapa negosiasi, sehingga bantuan kemanusiaan, baik itu obat-obatan, kemudian makanan dan lainnya, tidak diterjunkan dari udara begitu ya. Memang harus normal masuk ke perbatasan Rafah, Mesir ke pihak Palestina begitu. Tapi kenapa ini tidak dilakukan? Malah ini seolah-olah ini kan rencana dari Netanyahu dan Trump. Bagaimana warga Gaza itu dikosongkan. Dan beberapa area itu sudah ditunjuk, sudah didiskusikan antara pihak Amerika dengan pihak Israel. Lalu kita menyepakati hanya karena kita menerima dana dari Amerika Serikat dan salah satu poin dari agreement tarif antara Indonesia dengan Amerika. Janganlah main-main dengan persoalan kemerdekaan negara orang, dengan kemanusiaan, dengan nyawa orang atas nama pengobatan. Kita bisa melakukan pengobatan dengan mengirimkan bantuan medis ke Palestina, bernegosiasi untuk tidak membunuh para orang yang melakukan humanitarian aid ke Palestina untuk membuka jalur bantuan, kan itu bisa dilakukan. Coba kita lihat di Oslo 1, Oslo 2, Gaza itu milik siapa? Di Oslo 2 jelas. Itu ada wilayah A, wilayah B, wilayah C, Gaza itu masuk kepada Palestina. Kalau sekarang diokupasi, dicaplok secara sepihak, itu tentu menyalahi hukum internasional. Sekarang kalau hukum internasional dilakukan semena-mena oleh pihak Israel,
kemana lagi Palestina harus madu, dan ini tidak akan terjadi hanya Mutia. oleh rakyat Palestina, ini akan terjadi oleh rakyat-rakyat lain, di mana penjajahan, okupasi sepihak itu dibiarkan oleh dunia internasional begitu. Coba Ya, cek Mutia. bagaimana ada wilayah A, wilayah B, wilayah C, itu bagian daripada kesepakatan Oslo II, di mana Palestina memiliki wilayah A dan B, ada wilayah B adalah wilayah bersama, Ya, kemudian C adalah wilayah Mutia. Israel. Jose. Ya, Mutia, berarti Anda menatap sebuah kekhawatiran banyak forum internasional juga soal ethnic cleansing begitu ya? Betul, memang sudah terjadi. Bukan kekhawatiran, memang sudah terjadi, itu betul-betul ada ethnic cleansing atau pembersihan etnis Palestina oleh pihak Israel atas nama Hamas begitu. Dengan alasan ada pembunuhan 1, 2, 3 tentara Israel begitu, dengan puluhan ribu warga sivil Gaza yang tidak bersalah. Dan kita kan sudah mendeklarasikan mengutuk keras okupasi terhadap Gaza. Tapi di sisi lain kita welcome, kita mendatangkan 2.000. Kemudian tadi Pak Jubir Istana menyatakan bahwa nanti mereka dikembalikan atas dasar apa? Mereka dikembalikan. Bukan persoalan dikembalikannya, tapi kita adalah masyarakat yang taat terhadap konstitusi PBB. Kita adalah negara yang taat terhadap konstitusi PBB. Nah, coba kita lihat ini di sini. Ada area A, B, dan C. Area A itu adalah area Palestina. Area B, wilayah bersama. Area C, wilayah Israel. West Bank itu sebagian ke Israel, sebagian ke Palestina. Tapi pada kenyataannya itu kan dicaplok seluruhnya oleh Israel. Sekarang masuk ke Gaza. Ya. Itu pertahanan Mas Jose, pertahanan terakhir Palestina itu Gaza dengan East Jerusalem. Kalau sampai Gaza dicaplok juga habis, berarti tidak ada itu two state solution. Di mana Ya. Indonesia posisinya? Katanya mau memperjuangkan Free Palestine, mau memperjuangkan dua negara. Kalau sampai Gaza dicaplok, ya sudah, selesai. Ya. Tidak ada Palestina, berarti hanya ada satu negara Israel. Itu yang saya sayangkan. Dan Ya. lagi-lagi kebijakan pemerintah kita dalam foreign policy salah lagi. Saya nggak ngerti. Ini periode terbaru yang aneh menurut saya dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, karena dari periode ke periode kita selalu ada di barisan paling depan untuk mendukung two state solution. Tapi sekarang tidak lagi, dengan istilah pengobatan apalah itu namanya, menerima warga Gaza itu sama dengan mendukung ethnic cleansing di Gaza dan mengosongkan warga Gaza untuk kita terima. Apa coba taruhannya kalau mereka kembali? Kan tidak mesti mereka diterima di sini. Banyak negara tetangga yang bisa melakukan pengobatan juga terhadap warga Gaza. Begitu Mas Jose. Maaf ini saya sangat emosional karena memang aneh. Alur berpikirnya kebijakan luar negeri kita, pemerintah kita itu aneh. Satu sisi mendukung, sisi lain seolah mendukung genosida yang ada di Gaza begitu. Ya, Ibu Tia, tentunya kita juga berharap bahwa diskusi kita pagi hari ini bisa menjadi rekomendasi kepada pemerintah supaya ini bisa berada di koridor yang tepat. Namun, Bu Tia, kita harus mengakhiri perbincangan kita pada pagi hari ini. Kita akan berbincang di lain kesempatan. Terima kasih Pakar Timur Tengah, Ibu Tia Mariatul telah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.